Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan semuanya, kita lanjut lagi kajian kitab kita yang sudah agak lama terputus, yaitu kajian kitab Fadlul Imamah wa Salatil Jamaah. Fadlul Imamati wa Salatil Jama'ati wa Adabul Imami wal Ma'mumi fi Syari'atil Islamiyah, karya Dr. Hisham Ahmad Hassani. Sekarang masih poin ke 10 dari adab yang mesti dipenuhi oleh seorang imam ketika memimpin salat berjamaah. Sekarang kita masuk pada adab yang ke 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sebabnya al-iltizamu bis sunnati fil qiraati. Al-iltizamu bis sunnati fil qiraati, ya, menjalankan sunnah dalam bacaan Al-Quran untuk di dalam rakaat salat. Seperti apa? Kat tatwili fil raqatil ula 'anil tsaniyah, memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dibanding rakaat yang kedua. Ka qiraati suratai sajdati wal insani kamilataini fi shalatil fajri yaumil jumu'ah, seperti membaca dua surat, yang pertama surat Sajdah dan surat Al-Insan, kamilataini, secara sempurna, fi shalatil fajri yaumil jumu'ah, pada salat subuh pada hari Jumat, salat subuh di hari Jumat. Wa ghairi dzalik, dan lain halnya dan lain sebagainya. Wal hirsi ala an yusalli bil ma'mumina salatan kamilatan aqrab ila salati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengupayakan untuk salat bersama makmum dengan salat yang sempurna. Upayakan kalau kita bisa memastikan beberapa perkiraan jumlah makmum yang pada adatnya, pada kebiasaannya kita bisa menghitung siapa saja mereka, atau kita sudah memastikan orang-orang yang rutin sholat berjamaah, nah sholatlah bersama mereka secara sempurna. Jangan sampai ada jamaah tetap itu menjadi masbuk. Jangan sampai ada jamaah tetap ketinggalan takbiratul ihram yang pertama. Itu judul babnya. Hal tersebut berdasarkan riwayat. Ada dua riwayat yang ditampilkan dari buku ini. Yang pertama dari sahabi Abi Aun. عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. Dari Abi Aun, beliau berkata, Abi Aun ini seorang tabi'in, bukan sahabi ya, seorang tabi'in. Aku mendengar Jabir bin Samurah berkata, Umar pernah berkata kepada Sa'ad, laqad syakauka fi kulli syai'in hatta shalah. Mereka telah mengadukan kepadamu, telah bertanya-tanya kepadamu, para murid-muridmu maksudnya, telah bertanya segala macam hal tentang segala sesuatu, bahkan salat sekalipun. Lalu dijawab oleh Sa'ad, qala amma ana fa amuddu fil ulayaini wa ahdhifu fil ukhrayaini. Kalau saya pada rakaat pertama, saya memanjangkan bacaan yang pertama dan lebih pendek untuk rakaat yang kedua. Begitulah sunnahnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi riwayat yang kedua dari Abi Qatadah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dalam dua rakaat sholat zuhur, ya, dua rakaat pertama sholat zuhur Al-Fatihah, kemudian membaca dua surat, yang mana rakaat pertama pembacaan ayatnya dipanjangkan, yaitu ayat yang lebih panjang, sementara yang kedua wa yuqassiru fi tsaniyah,
Rakaat yang kedua bacaan ayatnya yang lebih pendek daripada yang pertama. Wa yusmi'ul ayata ahyanan, terkadang Nabi memperdengarkan ayat Al-Quran yang baru baca itu. Ini pada sholat sir. Bukan berarti Nabi membacakan jahar, tapi Nabi seakan-akan memperdengarkan sirnya beliau itu seakan-akan diperdengarkan. Beda ya antara sir dengan khafi. Kalau khafi itu betul-betul tidak ada suara, lebih cenderung kepada suara hati. Tapi kalau sir, kita ibaratnya menunaikan tajwidnya, menunaikan bacaan huruf-hurufnya, tetapi ada suaranya, seminimal kita mendengarnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, seperti itu. Tidak juga jahar. Wa kana yaqra'u fil 'asri bi fatihatil kitab wa surataini. Wa kana yutawwil fil ula wa kana yutawwil fil rak'atil ula ya min salat subhi wa yuqassiru fil thaniyah. Nabi juga pernah dalam salat asar membaca Al-Fatihah dan 2 surat. Rakaat yang pertama suratnya lebih panjang. Dalam salat subuh pun juga demikian, wa kana yutawwil fi rak'atil ula min salati subhi wa yuqassiru fi tsaniyah. Rakaat yang pertama, ayat yang dibaca pada rakaat pertama lebih panjang, ayat yang kedua lebih pendek. Riwayat yang ketiga, nah 2 riwayat di atas ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Riwayat berikutnya dari Imam Bukhari juga, dari riwayat Imam Bukhari dan Sahih. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه سورة سجدة وهل أتى على الإنسان سورة الإنسان. Surah Sajadah itu lebih panjang dari surah Al-Insan. هذا والسنة في القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ بسورتي السجدة والإنسان كاملتين. Sunnahnya sangat dianjurkan membaca 2 surat itu secara sempurna, tamat. Baca sajadahnya tamat untuk rakaat pertama, baca surat Al-Insannya pun juga tamat untuk rakaat yang kedua. La an yaqtasira ala ba'di kullin minhuma, tidak hanya mencukupkan 1 surat saja. Wala ala qiraati suratis sajdati wahdaha fi rak'ataini, tidak juga hanya membaca surat as-sajdah baik rakaat pertama maupun rakaat kedua. 1 surat itu dibagi 2 untuk rakaat pertama dan untuk rakaat kedua. Fa inna dzalika mukhalifun lis-sunnah, karena hal itu menyelisihi apa yang dianjurkan oleh sunnah. Nah, begitulah kira-kira adab yang ke-10 yang sangat dianjurkan betul agar imam memiliki adab-adab tersebut yang begitu jeli, ya diperhatikan oleh para ulama kita, sampai-sampai bacaan ayat Al-Quran panjang dan pendeknya pun harus diperhatikan. Bagian yang pertama lebih panjang, bagian yang kedua lebih pendek. Ini bukan berarti kalau kita membaca surat yang pertama, pada rakaat pertama kita membaca suratnya lebih pendek, pada rakaat yang kedua suratnya lebih panjang, bukan berarti membatalkan sholat, tidak. Tetapi ini menyelisihi atau tidak sesuai dengan apa yang betul dianjurkan di dalam sholat berjamaah. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada poin berikutnya, poin ke-11, tentang seorang imam yang mengkhususkan doanya untuk dirinya saja. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.